Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Al-Fatih dari kelas 11.1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang posisi strategis dan pengelolaan SDA di di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi di Pelabuhan Tanjung Perak itu memiliki posisi strategis di pesisir utara Surabaya yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Letak ini menjadikan pintu utama perdagangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis tersebut membuat Tanjung Perak menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti ekspor impor, distribusi, logistik, serta industri maritim di sisi sosial. Pelabuhan ini juga mendorong pertumbuhan kota pelabuhan yang dinamis, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat interaksi antar wilayah melalui kegiatan perdagangan dan jasa. Jadi terus sumber daya alam yang dimanfaatkan juga adalah potensi laut dan wilayah pesisir. Laut Jawa berfungsi sebagai jalur transportasi laut yang vital, sementara di kawasan pesisir digunakan untuk kegiatan bongkar muat, pergudangan, dan industri perkapalan. Setelah itu dengan adanya pelabuhan Perak yang ada di Surabaya ini pasti ada dampak-dampaknya. Jadi dampak negatif yang ada di pelabuhan tersebut itu mungkin aktivitas kapal dan industri pelabuhan menimbulkan pencemaran udara dan air, terutama dari limbah kapal dan bahan bakar. Ekosistem pesisir bisa terganggu akibat sedimentasi dan tumpahan minyak. Secara sosial, meningkatnya urbanisasi di sekitar pelabuhan menimbulkan kepadatan penduduk, kemacetan, serta perbedaan kesejahteraan antar warga. Mungkin menurut saya Pelabuhan Tanjung Perak memang memiliki peran yang penting. Lalu tidak hanya dalam konteks ekonomi nasional, tetapi juga dalam perkembangan sosial dan kawasan. Pesisir Indonesia Timur, posisi strategis sebagai penghubung perdagangan barat dan timur. Indonesia adalah keunggulan yang harus dijaga dan dikembangkan dengan bijak. Namun, semakin tingginya aktivitas ekonomi di wilayah ini perlu dibarengi dengan kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Dan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Seringkali dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan ekonomi justru mengorbankan kualitas lingkungan, pesisir, dan kehidupan masyarakat lokal. Mungkin solusi dari saya bisa peningkatan pengawasan lingkungan secara terpadu. Pemerintah dan pengelola pelabuhan harus membentuk tim pengawasan bersama yang memantau limbah industri, kualitas air laut, dan emisi udara secara berskala. Hasil pengawasan ini harus dipublikasikan agar masyarakat turut mengawasi. Yang kedua itu bisa edukasi dan pelibatan masyarakat. Masyarakat sekitar pelabuhan perlu diberikan pelatihan atau edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan seperti pengelolaan sampah, pesisir, dan konservasi laut. Selain itu, perlu ada wadah partisipasi masyarakat dan pengembalian keputusan terkait proyek-proyek pelabuhan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.